Berita Nasional BKRI News. Bersama TNI, Polri bersinergi dan bersinkronisasi serta kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Jembatan Lewi Gandol perbatasan Kecamatan Talegong dan Cisewu penyambung antara Desa Mekar Mulia dan Desa Nyalindung. Sebagai jalan poros desa jembatan alternatif untuk aktivitas warga 5 desa yang diantaranya Desa Nyalindung Kecamatan Cisewu dan Desa Mekar Mulia, Mekarwangi, Selawi serta Desa Mekar Muti, Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, butuh perhatian khusus baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Garut. OKP BKRI minta baik pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat dan pihak Kabupaten Garut agar keluhan masyarakat Kecamatan Talegong dan Kecamatan Cisewu diperhatikan. Jurnalis BKRI News Kang Didin Doang dari Garut melaporkan. Banyaknya rumor bahwa kerap terjadi putus komunikasi termasuk di bidang lalu lintas, Pak, terkait jalan Kendala. Itu kan sering terjadi longsor di daerah mana itu? Kiranya ada Pak terobosan jalan manakala longsor di sana jatuh dibangun di wilayah sini, Pak. Oh iya, sebetulnya ada dua untuk terobosan alternatif untuk menghindari jalan kabupaten yang suka longsor di wilayah Ciwaru dan Sukamulya. Ada dua jalur alternatif diantaranya dari Pamolotan ke Kidang. Cuma jalannya belum dibangun, baru sebagian yang sudah dibangun. Yang lebih dekat lagi, yang lebih akan cepat dibangun adalah terobosan dari alur Mekar Mulia ke Desa Nyalindung, menyambungkan antara dua kecamatan Cisewu dan Nyalindung, termasuk poros desa Mekar Mulia, Nyalindung juga. Insya Allah kalaulah ada bantuan, ada hambatan, diantara jembatan Lewi Gandol. Sementara jembatan dari Gandol dari zaman Jepang itu juga ada sebetulnya, itu cuma bisa dilewati oleh jalan kaki. Bahkan semua jalan yang ada di desa ini, termasuk soal dan sebagainya, kecamatan semuanya dulunya adalah jalan setapak yang bisa sebelum ada jalan kabupaten. Baru dibangun perkiraan tahun 96 jalan kabupaten dulu dibangun ketika ada program padat karya dari pemerintah. Jadilah jalan kabupaten. Awalnya jalan desa pun itu masih setapak. Nah sekarang yang jadi hambatan untuk terutama Talegong sebelah barat, 4 desa terhambat juga karena jalan kabupaten tersebut di daerah Ciwarunya terhambat suka longsor. Longsor itu longsor rutin setiap tahun. Di mana musim hujan, otomatis jalan tersebut mesti longsor. Bahkan kalau tidak ada alternatif, sudah dipindahkan seumur umur bakal turun karena itu fatal untuk lalu lintas. Makanya kami selaku pemerintah desa termasuk kecamatan, bahkan saya sendiri adalah sekarang di ketua PSI Talegong, mengharapkan kepada bapak-bapak yang punya kebijakan yang paling di atas, tidak hanya untuk membantu jalan alternatif tersebut untuk supaya perekonomian termasuk yang lainnya di sebelah barat desa Kecamatan Talegong, terutama di 4 desa Mekar Mulia, Selawi, Mekarwangi dan Mekar Muti, jangan sampai terhambat. Itu bagaimana caranya? Saya minta bantuan kepada organisasi yang lainnya, termasuk pengunjung melakukan disediakan oleh pemerintah, bahwa kami memerlukan bantuan tangan dari semua pihak pemangku kebijakan. Mohon ada perhatian, itu intinya. Terus itu Pak, untuk output agar menjadi bahan pertimbangan pemerintah baik pusat maupun provinsi, Pak. Untuk luas area desa Mekar Muti berapa meter? Rata-rata di 4 desa ini, Pak, di 4 desa Mekar Mulia, Selawi, Mekar Muti, rata-rata kurang lebih 2.000 luas itu kurang lebih lagi di angka 2.000 hektar, bahkan lebih. Sementara jumlah penduduk rata-rata setiap desa rata-rata di angka 3.000 lebih. 3.000 jumlah penduduk, 3.000 kali 4 kurang lebih 12.000 lah. Mayoritas pencaharian masyarakat, Pak? Mayoritas pencaharian masyarakat sehari-hari biasanya di pertanian, sebagai peternakan, domba, juga kerbau, sapi. Ada sebagian sapi ada, cuman banyak, Pak. Yang banyak di sini adalah pertanian, diantaranya bercocok tanam padi, tahu gula aren, termasuk perkebunan cabai, jahe. Paneli juga ada, Pak. Paneli dulu sempat heboh ramai, tapi sekarang hampir padam karena sekarang Pak, sekarang kan hampir di berbagai wilayah, Pak, banyak disosialisasikan via medsos terkait dengan budidaya pisang tapenis, Pak, di Indonesia. Ada rencana nggak untuk di wilayah? Insya Allah saya sudah melihat di YouTube, ya. Saya sangat tertarik dengan perkembangan pisang apa yang namanya itu? Pisang tapenis. Pisang tapenis. Yang cukup banyak di supermarket. Iya. Itu saya bangga melihat ketika saya berkunjung ke supermarket sekali-kali ke kota, pisang itu kok bisa lihat lama. Maka saya sangat tertarik dengan membudidayakan pisang tersebut. Tidak mudah busuk, ya. Nah, itu harganya sangat menjanjikan. Itu tidak mudah busuk, termasuk harganya menjanjikan juga. Gitu. Maka insya Allah Pak, saya di sini bersama
insya Allah akan bentuk pemudaan juga, dan karena insya Allah akan merekrut, akan membentuk sekaligus untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa kami di sini. Pemuda selaku pemula ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, untuk perekonomian Pak, kira-kira di wilayah 4 desa tersebut penengah ke atasnya berapa persen Pak? Perekonomian rata-rata Pak di desa memang di bawah dikatakan ada sepertiga juga, karena Medan provinsinya seperti ini, jadi masih ketinggalan lah. Jadi butuh keseriusan pemerintah. Butuh kesadaran pemerintah untuk membantu berbagai aspek bantuan dari pemerintah. Makanya cuman batiknya Pak, ketika kita lihat itu ada ini sementara kita kan cuma bisa menonton doang. Sementara bukan maaf kepada pihak pemerintah yang lebih atas, contoh provinsi atau pusat, asal di anak terekeun Pak, asal di anak terekeun. Sebab di pang ujungnya Garut Selatan Barat ujung berbatasan Bandung, berbatasan Cianjur. Sementara tidak ada ciri Pak. Mana Bandung syarat mana? Tidak ada ciri Gapura batas Bandung, contoh di Nagreg ada. Sementara Cukul, Genteng, Cukul, Kalegong belum ada. Cianjur sama Garut belum ada. Cikahuripan belum ada titik. Ini adalah Garut, ini adalah batas Garut Cianjur, atau ini batas Bandung Garut. Jadi kalau Bapak main di wilayah Cianjur sangat unik juga, pas setiap perbatasan kecamatan ada Gapura Pak? Belum ada, mesti belum ada. Yang wilayah Cianjur kota gitu kan tidak. Oh, ada. Cuman pengelolaan Silang Barat dan sebagainya. Talegong masuk ke Talegong Garut Selatan di sebelah barat. Belum ada titik-titik, atau cuma diberi kasih batasan sama sungai Cikahuripan. Mungkin keterbatasan materi atau keterbatasan SDM, atau memang tidak ada niat Pak? Bukan masalah SDM Pak, masalah materi. Ya jelas kita membutuhkan materi. Ya. Dari mana kalau kita membangun perbatasan kabupaten antara Cianjur dan Garut atau Bandung dan Garut, swadaya masyarakat ada hal tidak mungkin. Ya. Itu mah kewajiban pemerintah kabupaten minimal, maksimal pemerintah provinsi dan pusat yang akan harus membantu. Tapi alhamdulillah juga Talegong sudah kira dengan alun-alun. Terus kira goongnya goong Talegong paling terbesar di, bahkan kira sudah mendunia. Tapi kalau batas kabupaten Pak, belum ada titik bahwa inilah batas Bandung Garut yang ada di Garut Selatan atau Garut Talegong sebelah barat, ataupun Cianjur, termasuk Cianjur Garut yang sudah ada cuma di Cium Cilaki di satu. Sementara di kami di Talegong ini kan berbatasan juga dengan Cianjur. Bahkan insya Allah beberapa saat lagi mobil bisa langsung ke sana, bisa langsung. Nah, makanya kepada pemerintah baik kabupaten maupun pusat tolonglah perhatikan. Nah, untuk perekonomian Pak, di wilayah di bidang pertanian mayoritasnya itu sawah tanah hujan atau sawah produktif atau ladang Pak mayoritas? Rata-rata di 4 desa barat Kecamatan Talegong yang sawah produktif bisa dikatakan adalah bisa Mekar Mulia sama Mekar Mukti. Desa Selawi sama Mekarwangi adalah kebanyakan tanah hujan. Makanya kalaulah bisa pemerintah kami mengusulkan dan meningkatkan ekonomi, apakah nggak usah miskin irigasi atau sumur bor atau apa yang diinginkan gitu kan, minimal dari Pak Dinas yang terkait tolonglah tinjau lihat apa kiranya yang bisa menumbuhkan ekonomi lebih cepat gitu. Dulu kan ada Pak sarana air yang pipanisasi dari yang lewat Mekar Mukti. Sekarang jadi biasa Pak. Betul. Airnya ada gimana? Itu masalah pipanisasi, bantuan dari Pak Kabupaten, Pak Bupati, bakal kita sedang surukai ke lokasi. Bupati juga kecewa, nah itu karena di luar dugaan prediksi Bupati juga. Bahkan kami sendiri, simpering sendiri mengusul ke Bupati langsung ketika saya duduk di Dewan. Saya datang ke pendopo Bupati, minta irigasi si Tamiang dibawa ke Selawi, dibawa ke Mekarwangi, termasuk Mekar Mulia untuk 4 desa rencana. Tapi akhirnya seperti itu, dikasihkan untuk air bersih, dibersihkan paralon. Paralonnya bisa jadi akhirnya kurang bermanfaat. Kiranya apabila bisa didengar oleh Pak Bupati, tolonglah cari alternatif bantuan yang lebih efektif, yang tepat sasaran. Ya, itu manfaatnya juga dirasakan. Nah, terkait gini Pak, banyak keinginan warga masyarakat terkait jalan Pak ya, jalan alternatif. Cuman kendala masyarakat swadaya pun belum tentu bisa mengcover Pak anggaran, karena secara logika itu 3 miliar atau bahkan harus menghabiskan uang sebesar itu. Sementara masyarakat swadaya dari Pak Desa pun untuk saat ini gitu kan, boro-boro untuk kepentingan kaitan pembangunan infrastruktur kebutuhan sehari-hari pun makan dan minum dalam kondisi seperti ini dari mulai masa pandemi gitu Pak. Nah, harapan Bapak Pak tentang jembatan? Harapan saya, karena boleh dikatakan itu poros desa, jalan poros desa juga,
alternatif juga. Insya Allah kami berusaha ketika kami dilantik saya dilantik kurang lebih 10 bulan ke belakang. Setelah dilantik saya langsung merenovasi jembatan. Karena seumur umur jembatan tersebut adalah dibangun di desa sudah secara swadaya, bahkan hampir menghabiskan anggaran 50 juta swadaya. Yang 3 Makanya sementara ini mohon kepada pihak pemerintah, baik Pak Bupati, Bapak Gubernur, mohon perhatian. Sebab bisa di sebelah desa karena sudah sama di aspal dan menggunakan dana dedek sebelum saya jadi kepala desa Pak Jagat kalau waktu itu. Sementara buntu karena bisa sebatas melewati bisa dilewati oleh motor. Jadi sepercuma kami membangun jalan ke Lewigan tersebut. Nyalindung sudah ada jalan juga, sementara jembatannya tidak dibangun, tidak dimanfaatkan. Makanya mohon kepada pihak pembantu kebijakan, terutama Bapak Bupati, Bapak Gubernur, paling menghabiskan anggaran kurang lebih 3 miliar itu jadi Pak. 3 miliar itu jadi jembatan, bisa dilewati oleh mobil. Gitu. Mohonlah kepada Bapak memberi kebijakan, mohon ada perhatian lah, kita ada perhatian. Ya, terima kasih Pak Kades. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan secara face-to-face. Semoga saja kami dengan tim organisasi Barisan Kemudian Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat bisa menyampaikan kepada para pihak, terutama kepada Bupati, Gubernur dan pemerintah pusat, baik melalui lisan, tulisan. Iya. Dan juga ucapan terima kasih atas kedatangan rekan kami dari PKRI. Kalau bagi saya sampaikan aspirasi saya, bukan aspirasi untuk mengkaji hukum, tapi teruntuk untuk desa-desa yang dari sebelah Kecamatan Kaledong. Gitu, Pak. Nah, ada tambahan Pak Kades terkait dengan pengembangan Karang Taruna dan kemudahan, karena yang saya lihat sekarang hampir di berbagai wilayah terindikasi hanya sebuah nama saja. Iya, betul. Papan informasi setiap desa ada nama Karang Taruna. Sementara legal aspeknya kurang jelas, kegiatannya juga asumsi masyarakat kurang tahu dan kantornya saya jelas di mana kantor Karang Taruna. Dan ada juga salah satu desa kami temuan di wilayah Jawa Barat mengarahkan bahwa ini kantor Karang Taruna fasilitas milik desa. Ketika dipertanyakan tentang berita acara serah terima hak guna pakai atau izin pakai selama belum mandiri punya kantor, tidak ada Pak. Nah jadi otomatis bagaimana Karang Taruna bisa merawatnya, bisa merasa memiliki kalau tanpa ada berita acara yang real. Iya. Sehingga mereka juga kan akhirnya ya itulah apa yang dikatakan masyarakat itu nggak jauh gitu Pak, produk tahunan pasti kasus perusahaan gitu Pak. Atas nama doang. Pak? Tanggapan saya. Selaku kepala desa. Saya selaku kepala desa terkait Karang Taruna cuma atas nama doang Pak. Dibentuk, bahkan karena kebodohan kami, kekurangan kami selaku pimpinan bisa angkatan berbesar lemah. Yang namanya Karang Taruna itu cuma atas nama doang. Gimana muncul setahun sekali ketika ada kegiatan. Sementara itu juga kegiatan-kegiatannya cuma setahun sekali, ketika di Agustusan, ketika di ayat resepsi apa baru muncul. Ketika itu dibutuhkan. Untuk kegiatan Karang Taruna anggaran dari mana didapat Pak? Kalau memang tidak berjalan secara administrasi tiap tahun tidak sementara ada usahanya. ini urusan pembiayaan Karang Taruna swadaya dari kepala desa swadaya. Karena entah belum udah ada ART-nya apa yang dinamakan apa itu? Anggaran dasar rumah tangga, SOP dan lain belum ada kadang-kadang. Misi, tujuan, sasaran dan belum sampai ke sana. Cuma ada namanya doang, lemparnya doang. Orang Taruna Desa Mekar Mulia sudah ada. Sementara kami sendiri dengan rekan-rekan pemuda Karang Taruna baru membahas dibentuknya namanya doang. Sementara dalamnya perlu pembinaan, perlu pengarahan, seperti mana. Maka kami kepada rekan PKRI mohon saya bantu untuk menyusun atau membenahi. Insya Allah Pak, kami dengan tim akan membantu mendampingi Karang Taruna di desa Mekar Mulia, Kecamatan Kaledong dari mulai status kedudukan, termasuk sekretariat. Bila perlu kalau memang di sini pemerintah desa belum memfasilitasi untuk kebutuhan sarana dan prasarana, bila perlu kita bikin dari bambu Pak. Siap. Beli bambu satu poros. Tapi Insya Allah kami selaku kepala pemerintah desa di Mekar Mulia bahkan sudah disiapkan ruangan Pak. Kami ada banyak ruangan yang kosong untuk ruangan Karang Taruna sudah disiapkan. Jadi 2 ruang untuk kegiatan pemudaan ada, pemudaan dan Karang Taruna sudah disiapkan karena alhamdulillah kantor di lantai di bawah sebentar dipakai direncanakan untuk Karang Taruna termasuk nanti dengan kebutuhan untuk pemudaan. Cuma kami yang kebutuhan kami bantuan itu adalah terkait pembenahan administrasi, SOP dan lain sebagainya terkaitan kebutuhan tersebut. Agar mereka merasa bahkan insya Allah kepemudaan kamu siap untuk dibina, diarahkan gimana
supaya baiknya supaya berkembang gitu. Oke, mudah-mudahan tentang Karang Taruna dan Kepemudaan, terutama kepemudaan bisa memperhatikan sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 di pasal 5 hingga ke pasal 15 itu sudah jelas itu garda terdepan tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah desa yang ada di wilayah desa. Kalau kecamatan tanggung jawab mungkin kecamatan, tingkat kabupaten tanggung jawab Pemda. Ya. Nah itu terkait dengan kepemudaan. Dan juga mudah-mudahan dari berdasarkan undang-undang tersebut diimplementasikan mana hak kewajiban masyarakat di pasal 47 sudah jelas masyarakat punya kewajiban memfasilitasi, mengarahkan gitu kan, termasuk membina dan melayani pemuda. Juga diimplementasikan terhadap peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kekompakan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan Republik Indonesia, itu pun kewajiban pemerintah. Implementasikan lagi ke Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pelayanan kepemudaan wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur wajib garda terdepan hingga ke tingkat RT termasuk Pak Kades. Nah, maka dari itu pemerintah desa punya kewajiban memfasilitasi kegiatan Karang Taruna dan Kepemudaan itu yang sekira tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan, karena kewajibannya sesuai dengan kewenangan. Betul. Sudah jelas secara partai, Pak. Kira-kira seperti itu Pak Kades. Terima kasih atas kerjasamanya dengan responnya Pak Kades. Berharap bukan hanya di desa Mekar Mulia saja, desa-desa yang lain di seluruh Indonesia, harapan saya dibangun dari bawah terkait untuk terobosan membina pemuda-pemudi agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan zat adiktif, juga miras, terhindar dari radikalisme, pergaulan bebas, termasuk hal-hal yang tidak diharapkan. Dan semoga saja dengan terbinanya terarah Karang Taruna dan Kepemudaan bisa lebih bersinergi dan sinkronisasi dengan Babinsa, Babinsa juga pihak-pihak lain. Kira-kira seperti itu Pak Kades. Terima kasih atas tanggapan Pak Kades. Semoga saja apa visi misi Pak Kades bisa membawa perubahan ke depan untuk khususnya Mekar Mulia umum nanti seluruh Indonesia. Amin.